is over. Okay. Okay, thank you for the chairman. And maybe I will check the minutes first, yeah? Okay? Okay. Are you ready? Sing please. Okay. Sing ya, itu ya? Since when? Jabatan? Ini. 2 hari ya? Oke. And then, Aulia Putri? Ada di. Diana Liza? Mana dia? Dispen. Dispen ya? Dispen kembali. Oh iya, oh memang anak besok itu kita ya. Oke. Selanjutnya adalah Nurul Sakina. Nanti habis. Oke. Ridi Altafar. Here. Okay, very good. Okay guys, today we're going to talk about news item ya. Kita sudah belajar news item minggu lalu, right? Okay. Ada yang masih ingat nggak? What is the news item? What does the news item mean? Does anyone wants to share? Yes. Okay, please Aulia. Setahu saya, saya ada itu tagline apa yang gunanya untuk memberitakan sesuatu nih. Memberitakan sesuatu, very good. Jadi news item is a text that the purpose that to inform certain news to readers, like that, right? Okay, jadi itu adalah dan definition also the social purpose, yes, social function of the news item text, you know. Nah, kemarin kita udah belajar juga udah kayak mengenal definisinya serta purpose-nya, gitu ya. Nah, so today we're going to talk about generic structure and language feature. Okay, okay guys, news item text. There are 3 generic structure, yes. Yang pertama headline or main event. Itu apa sih headline? Riri, what is headline Riri? Judul ya, Miss? Ya, itu be judul, itu be the title ya. Jadi headline means itu berarti apa ya? Kita bisa sebagai news worthy-nya, gitu ya. News berita yang layak diberitakan kepada orang-orang ya. Yang membuat berita itu menarik itu apa? Itulah dia headline-nya. Kalau misalnya siapa sih yang suka nonton YouTube? Kamu nonton YouTube terus kan, bro? Ya. Nah, thumbnail itu biasanya kan kayak rada-rada nyeleneh atau bikin penasaran ya. Thumbnail itu sama dengan headline. Hal judul yang menarik yang membuat orang ingin nonton, ingin membaca berita tersebut gitu ya. Oke, the second one is background event. What is Aulia? What is the background event? Untuk menceritakan keseluruhan isi berita nih. Menceritakan keseluruhan isi berita. Oke, very good Aulia. Jadi background event ini diberitahu ya apa isi dari berita tersebut ya. It could be harus ada mencakup 5W1H ya. Oke, Nurul, what is 5W1H Nurul? What? Very good. What? And then? Why? Aulia? And then what else Aulia? Where? And then? When? Really? What else? Why? And then how? Very good. Jadi di background event harus mencakup ke 5W1H tersebut ya. Nah, resource. What is resource? Resource is sumber. Jadi berita itu bisa diberitakan ini dari mana sih sumbernya, begitu ya. Nah, yang pertama ada authority, dia pihak-pihak yang berwenang atas situasi di berita tersebut, gitu ya. Authority yang pertama atau pihak yang terlibat juga bisa, gitu ya. Lalu ada participant juga ya, orang-orang yang terlibat juga di dalam berita tersebut. Lalu ada saksi. What is saksi in English? Witness. And also kalau misalkan kita bicara soal criminal news pasti ada namanya korban gitu ya. What is korban in English? Victim. Very good really. And ya itu aja. Jadi generic structure itu ada 3. Yang pertama itu headline kan. And then the second one apa ya? The second one background. Okay. The third one Nurul. The third one of the generic structure. Resource. Okay, very good. Okay, let's move the second one, language features. Ya. Language features itu di dalam bahasa Indonesia namanya unsur bahasaan ya. Jadi unsur-unsur bahasaan yang kita dapat temui di dalam news item begitu. Yang pertama ada simple past. Simple past itu apa guys? How do you know simple past? Simple past itu dari subjek, tapi ditambah dengan verb 2 ya. Oke, subject plus verb 2 is a simple past gitu ya. Tenses yang menceritakan kejadian di masa lampau. Oke, contohnya adalah apa ini? She ate the cake. She ate the cake. She is the subject. Ate itu verb 2 ya. Jadi simple past itu pakai verb 2. Jadi ciri-ciri dari news item itu adalah yang menggunakan simple past gitu ya. Oke, and also kalau kita bicara tentang news itu pasti ada direct, indirect gitu ya. Direct speech and indirect speech. Terus juga selanjutnya ada saying verb seperti say, told, reported. Terus juga yang keempat ada action verb gitu ya. Eat, read, sleep, and also climb, use, those all examples of action verb. And then the fifth is adverb. Adverb itu ada banyak jenisnya guys ya. Adverb itu ada banyak jenis kata keterangan ya. Adverb itu kata keterangan. Ada kata keterangan waktu,
adverbnya ya. Adverb of manner itu adalah adverb yang mensupport si kata kerjanya. Misalnya, Budi makan kue dengan hati-hati. Budi ate the cake carefully. Jadi carefully itu mensupport ate makan itu. Jadi Budi itu makan dengan apa? Dengan hati-hati gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah place. Place itu adalah adverb of place itu mengindikasikan tempat ya. Contohnya adalah here, there, over there, like that ya. Oke. 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 Let's do some exercise guys. Oke. Last week ya, last meeting kita Miss udah kasih tes ya. Tes yang pendek banget itu yang kalian kerjain, kalian masih ingat mengenai news item juga. Nah, itu tuh merupakan sebuah considerations, hal-hal yang mempertimbangkan Miss untuk membagikan kalian ke dalam kelompoknya masing-masing gitu ya. Ada yang kelompoknya mahir, ada yang kelompoknya berkembang, dan juga perlu bimbingan gitu ya. Oke. Nah, setelah dilakukan tes yang kemarin, bisa Miss kelompokkan Nurul ini berkembang ya Nurul ya. No, perlu bimbingan lagi ya. Oke. Lalu Aulia, kamu di kelompok berkembang ya Aulia ya. Oke. Dan Riri di kelompok mahir. Oke. Nah, jadi bisa dibaca di alfabetnya masing-masing ya. Oke. Kalian Miss udah kirim several news items on our WhatsApp group, right? Miss sudah kirim beberapa news items di WhatsApp group. Kalian pilih kalian mau yang mana. Nah, untuk kalau si Nurul, kelompoknya Nurul ya sampai belakang juga ya. Oke, kelompok Nurul itu harus baca tes beritanya yang dia harus pilih dan jawab pertanyaannya gitu ya. Oke, kalau misalnya Aulia, kamu cari berita yang kamu mau, lalu di identify the language feature gitu ya. Kan kita ada banyak tuh, ada 5 ya. Terus kamu identify yang mana kalimat past tense-nya gitu ya. Terus menggunakan saying verb-nya, action verb serta adverb-nya gitu ya. Oke, dan selanjutnya ini kelompok-kelompok yang mahir. You can choose whatever news that you want that I sent up, right? And you need to identify the information from the news, from the text, okay? And then you need to present in front of the class, okay? Okay, let's do the work, guys. Okay. Finish all? Finish. Okay, let's present your work. Oke, sekarang Miss mau dari dulu deh ya, coba please present. Bisa, pasti bisa, kan tadi sudah ajarin. Oke, what is the title? Oke, start with the title. The title-nya Major Cities Introduces with Water. Usage, rules, Amit, Ya, draw, yes. Oke, next. kapan kemudian di mana peristiwa yang terjadi di South Africa. Terus yang kelimanya itu Dr. Ruchi Thompson. Oke, and then Apa informasi utama dan berita? Beritanya tentang apa? Itu tentang pembatasan penggunaan air secara berlebihan. oke, let's go. That's all. Finish? Finish. Okay, very good. Give a round of applause. Okay, next is Aulia, please present your work. Okay. Jadi kalau itu dengan saya sendiri itu saya tempatnya. Nah, di sini saya dapat What is the title of it? editornya itu ke global warming causes. Nah, di sini saya intinya yang ini harus mengidentifikasi sebetulnya dan juga Yes, right. yang pertama itu belum di deskripsinya ada headline-nya atau editornya yaitu global warming causes. Terus headline-nya itu last year was the hottest year ever recorded. Terus sources-nya ada WMO atau badannya saya lupa. Okay. Ada Dr. Eli dan juga Dr. Tete. Oke, selanjutnya yang kedua itu identifikasi description-nya. Pertama yaitu simulkas, misalnya dapat has report set. Terus juga ada say import-nya, contohnya yaitu state, juga at ya. Selanjutnya ada action verb-nya, contohnya seperti say, juga cut. Yes. Selanjutnya ada adverb, nah itu contoh adverb of time, ada last year. Terus ada juga adverb of place, contohnya itu di sana jadi sejalan. Okay, very good. Thanks, Aulia. Terima kasih. Okay, last but not least, please present your work, really. Okay, Okay, so based on the news that I have read, is about the NASA that have announced the discovery of new exoplanet. It is called the Kepler 1649c, and then they want to collect further research about this exoplanet, and then they also hope that in the future they will be able to gather more data about it.
chapter 16490. Oke, very good. Very good. Oke, jadi semuanya udah presentasi hasil kerjanya masing-masing ya. Sekarang Miss mau review nih. Kalian ada yang mau tanyain nggak seputar tentang this item, their structure-nya dan feature-nya apa yang perlu tanyakan? Kalian udah paham kan? Ya. Kalau misalnya satu-satu nih bisa nggak jawabnya? Bisa. Bisa. Oke. Jadi coba Nurul. Tadi udah ini kan, udah jawab pertanyaan nih, ya kan? Nah, Miss mau tanya kalau misalnya background event itu harus ada apa sih di background event? Harus ada 5W and oke, 5W and 1H, right? Oke, very good. Kalau aku ya, coba kasih tahu Miss apa ya? One of the example of saying verb. Tembak, reported. Reported, very good. Good job. Maybe please tell me the resource of the news item. It can be from the witness, it can be from the victim, Okay. and it can be from the authority. Authorities, very good. Okay. Now, what else? Oh yeah. Now, I wanna know what you guys feel today. Gimana sih rasanya pembelajaran hari ini? Seru atau enggak? Mulai dari ini deh. Seru banget. Seru banget ya? Oke. Soalnya Miss-nya dijelasinnya, kita jadi kita udah pahamnya. Oke, thank you so much. Oke, gimana kalau aku lihat ada nggak yang kurang? Kalau misalkan ada yang kurang, kamu maunya kayak gimana? Oh yes. Okay. Okay, next time we will do the video, right? Okay, thank you, Lia. And then Nurul, kamu happy nggak belajar news item hari ini? Happy ya? Ya, thank you ya guys. Oke. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu menarik yang kita dapatkan hari ini ya. Seputar tentang apa? Generic structure and language feature. Oke. Kayaknya untuk hari ini segitu dulu ya. Kita lanjut minggu depan. Kita akan membahas tentang direct and indirect. Oke. So let's prepare yourself. We're going to talk about direct and indirect speech. Okay? Misalkan tutup, I will dismiss this class by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.